Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Kali ini masih pelajaran kelas 6 semester 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bicarakan adalah tentang ASEAN. ASEAN seperti kita ketahui bahwa singkatan dari Association of South East Asian Nation. Artinya perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara. Sebelumnya kita obrolkan dulu tentang bentuk kerjasama internasional. Negara-negara di dunia ini menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga mereka merasa perlu adanya kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama itu diantaranya yang pertama adalah bilateral. Bi artinya dua. Jadi bilateral adalah hubungan antara dua negara. Misalnya Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Arab Saudi, Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kerjasama tersebut ada yang di bidang kebudayaan, misalnya kesenian, film, teater. Kita mengenal banyak drama Korea di Indonesia, atau banyak anak-anak yang menyukai film Upin Ipin misalnya. Kerjasama itu juga ada yang dalam hal tenaga kerja. Misalnya saat ini Indonesia dan Korea semakin erat dalam hal kerjasama di bidang tenaga kerja. Pariwisata, atau seperti Indonesia ke Arab Saudi, ada jemaah haji yang sedang menunaikan haji, atau ada tenaga kerja yang dikirim ke sana. Bidang bisnis juga termasuk misalnya ekspor dan impor, serta kerjasama lainnya yang dijalin oleh dua negara dan dengan prinsip saling menguntungkan. Kalau dalam IPA istilahnya simbiosis mutualisme. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama regional. Artinya kerjasama yang diikuti oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Jadi wilayahnya berdekatan, misalnya Uni Eropa. Indonesia tidak bisa masuk ke Uni Eropa. Kenapa? Karena Indonesia tempatnya, wilayahnya bukan di Eropa, tapi di Asia Tenggara. Sehingga negara-negara yang ada di Eropa lah yang bisa masuk ke Uni Eropa. Ada juga organisasi APEC, ini di Asia Pasifik, kerjasama di bidang ekonomi. Atau ASEAN, di Asia Tenggara. Kerjasama yang lain adalah multilateral. Multi artinya banyak. Jadi kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diikuti oleh beberapa negara dan tidak lagi berpikir tentang wilayah. Misalnya PBB atau United Nations, di mana Indonesia masuk menjadi anggota ke-60 di PBB. Ada juga OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan Gerakan Non-Blok. Dulu ketika anggotanya masih 108 negara, negara Indonesia pernah menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok. Betapa hebatnya Indonesia waktu itu ya. Oke, yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang ASEAN. Kita lanjutkan. Apa itu ASEAN dan bagaimana proses berdirinya ASEAN? Berawal dari rasa senasib sepenanggungan, merasa berada di satu wilayah, merasa perlu bertetangga, seperti Indonesia kan punya negara-negara berdekatan, negara-negara tetangga. Sebagai satu kawasan di Asia Tenggara, tentu saja negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki banyak kesamaan, baik dari segi ras, warna kulit, bahkan bahasa dan kebudayaan juga banyak kemiripan. Salah satu di antaranya, pernah salah satu stasiun TV swasta sukses mengadakan semacam kompetisi dangdut diikuti oleh luar negeri. Itu salah satu bukti adanya kesamaan dalam kebudayaan. Mereka juga memiliki rasa senasib sepenanggungan.
Negara-negara di Asia Tenggara hampir semuanya pernah dijajah, kecuali negara Gajah Putih yaitu Thailand. Mereka juga memiliki cita-cita dan harapan yang sama. Sama-sama berharap agar negaranya menjadi negara yang semakin maju, sehingga masyarakatnya semakin sejahtera. Mereka berpikir bahwa dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan yang lainnya, tentu saja itu suatu solusi agar cita-citanya menjadi negara yang semakin maju bisa tercapai. ASEAN merupakan salah satu contoh kerjasama regional yang diikuti Indonesia dengan betul-betul ditekuni ya. Baik, kita lanjutkan, namun sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kalau kalian klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng sehingga kalian akan tetap bisa mengikuti video-video berikutnya yang akan admin kirimkan. Bagaimana proses terbentuknya ASEAN? Di sini ada gambar 5 laki-laki, 5 tokoh hebat yang merupakan penggagas berdirinya ASEAN. Mereka semua berkumpul di Bangkok tanggal 6 Agustus tahun 1967. Sehingga menghasilkan yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Kelima orang hebat itu adalah pertama Haji Adam Malik dari Indonesia. Ini fotonya. Tun Abdul Razak dari Malaysia. S. Rajaratnam dari Singapura. Narkiso Ramos dari Filipina. Dan Tanat Koman dari Thailand. Merekalah para penggagas berdirinya ASEAN, sehingga negara-negara Asia Tenggara ini menjadi negara yang dapat berkembang bersama dengan pesat. Banyak keberhasilan yang sudah diraih oleh kebersamaan ASEAN. Beberapa contoh kecil diantaranya adalah dibangunnya pabrik pupuk di Indonesia, pabrik amoniak di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik vaksin hepatitis di Singapura. Ini semua merupakan pabrik-pabrik yang didirikan atas kerjasama kelima negara anggota ASEAN. Salah satu yang tidak bisa diremehkan adalah megahnya Universitas ASEAN di Pematang Siantar, Sumatera, Indonesia. Itu juga milik ASEAN sebagai salah satu contoh keberhasilan kerjasama ASEAN. Banyak keberhasilan-keberhasilan lain seperti bagaimana Indonesia dan rekan-rekannya 5 negara ini eksis dalam perdamaian dunia sehingga tidak ada satupun negara yang berani mengobok-obok kedaulatan negara ASEAN. Atau keberhasilan negara-negara ASEAN dalam melakukan perjanjian pasar bebas dengan Australia, sehingga ekspor impor dengan Australia akan semakin lancar. Keberhasilan-keberhasilan tersebut tentu saja membuat negara-negara lain di Asia Tenggara tertarik untuk bergabung. Negara-negara tersebut diantaranya, negara pertama yang bergabung adalah Brunei Darussalam. Negara yang terletak di Pulau Kalimantan ini bergabung tanggal 7 Januari tahun 1984. Anggota ke-6. Anggota pertama selain dari pendiri ya. Berikutnya 11 tahun kemudian Vietnam bergabung tahun 1995. Lalu 2 tahun kemudian secara bersama-sama Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN ke-8 dan ke-9. Dan terakhir tahun 1999 bergabung negara Kamboja. Ada satu negara lagi yang ingin bergabung dengan ASEAN yaitu Timor Leste. Negara kecil yang sudah terlepas dari Indonesia ini sudah mendaftar menjadi anggota ASEAN sejak tahun 2011. Berbagai proses telah dijalani, berbagai penilaian,
Bahkan ada tinjauan-tinjauan dari negara pendiri ASEAN ke Timor Leste untuk mempertimbangkan diterima atau tidaknya. Dan beberapa minggu kemarin, bulan Juli tahun 2021 ini, permohonan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN masih ditolak. Karena mungkin ada beberapa hal yang belum bisa menguntungkan baik bagi Timor Leste maupun bagi ASEAN tentunya. Anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.